Mun nyebut pasal Ramadan di Sarawak tu nang sisah lah mun si Harusnya budaya takbir keliling seperti ini harus dihilangkan di Indonesia. Contohilah negara tetangga yang dimana warganya lebih kreativitas, lebih menghias kampung halamannya dibanding membuat acara takbir keliling yang semakin mengarut. Emang bener ya, lebaran di Sarawak itu katanya meriah banget. Oke, kita coba rasakan ya, gimana sih lebaran di Sarawak. Nah, untuk tahun ini aku diberi kesempatan untuk lebaran di Sarawak. Kebetulan di Kuching aku punya keluarga angkat. Nah, ini adalah suasana di malam takbiran. Petasan di mana-mana dan lampu hias berwarna-warni. Suasana di pagi hari saat lebaran ya sama dengan budaya Indonesia, yaitu sungkeman. Selama beberapa hari aku tinggal sama keluarga ini, yaitu keluarga bin Bakar. Nah, mereka ini memiliki 9 saudara kandung. Bayangkan rame dan seru. Apalagi mereka tuh kompak banget loh. Hari lebaran pertama itu khusus untuk pergi ke rumah keluarga. Untuk yang pertama ini kita pergi ke rumah Kak Long atau anak pertama dari Pak Bakar. Kalau soal makanan jangan ditanya, Kak Long adalah juaranya. Bayangin ya, di hari pertama aja kita nggak pergi kemana-mana loh. Cukup jalan di satu gang aja isinya itu adik-beradik mereka semua. Kalau ditanya soal makanan jangan ditanya ya. Mereka itu sangat mewah dan meriah banget. Kalian tahu nggak sih kalau di sini lebarannya itu 1 minggu alias 7 hari. Dan selama 7 hari kalian wajib banget nyetok baju Melayu, yaitu baju kurung dan baju teluk belanga. Bahkan aku juga nyetok lah guys. Kalian mau lihat? Ini dia. Ini adalah baju hari raya pertamaku. Ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Gimana? Seseru itu kan lebaran di Sarawak? Vibes lebaran dan budaya Melayunya itu sangat terasa. Gimana? Tahun depan datang lagi nggak sih ke sini? Suasana malam takbiran di Tanjung Pinang 2025 di depan Tugu Seri Emas. Sekarang nih Cece baru nak merebus ketupat. Nah, tapi Cece nak sekalian tengok pawai takbir. Masjid Babu Salam Jalan Pramuka Tanjung Pinang. Masjid Jamitis Atul Aulia. Masjid Anur Kuantan Batu Limatas. Masjid Nurul Huda Kampung Kolam. Masjid Nurul Ikhwan Mintan Center. Travel Haji Umroh Terpercaya. Indo Delafonex di Batu 9 Tanjung Pinang. Banyak promonya buat paspor dengan visa gratis. Masjid Al Hidayah Batu 2,5. Surau Ar-Rahimah Suka Berenang Tanjung Pinang. Surau Al Mubarakah Batu 2 Tanjung Pinang. Maxim Tanjung Pinang. Masjid Nurul Haq Batu 11 Tanjung Pinang. Surau Baitul Jannah Batu 9. Surau Nurul Iman Bukit Cermin. Surau Nurul Hidayah Batu 13. Kampung Sumberrejo Batu 12. Masjid Al Ikhlas Batu 3. Masjid Al Ansor Jalan Kuantan. Masjid Al Mutahidin Perumnas Sungai Jang Tanjung Pinang. Masjid Nurul Fat Batu 11 Ganet. Surau Al Mujahidin Lorong Teladan. PKAD Kota Tanjung Pinang. Surau Al Mirat Sultan Lindung. Surau An-Nur Batu 4. Surau Al Mutakabir Batu 11 Ganet. Ikatan Remaja Pantai Indah Wiratno Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Masjid Al Barokah Jalan Ciku Tanjung Pinang. Masjid Asal Batu 13 Tanjung Pinang. Masjid Al Munawara Jalan Yudowina Pelitbang Kota Tanjung Pinang. Kecamatan Bukit Bestari. Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Surau Al Mubarok Batu 14 Air Raja. Masjid Al Kausar Perumahan Nusa Indah Batu 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah suasana lebaran di Sarawak, Malaysia dan juga suasana lebaran di Indonesia. Kalau di Malaysia tiada pawai takbir keliling, tapi kalau di Indonesia saat lebaran memang akan ada pawai takbir keliling. Dan di setiap daerah di Indonesia pawai takbir keliling itu berbeda-beda. Ada juga segelintir masyarakatnya yang kadang-kadang pawai takbir keliling dengan secara berlebihan bahkan menyalahi aturan. Tetapi tidak semuanya di Indonesia seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Dalam artian menyalahi aturan itu tidak sesuai dengan pedoman agama kita, yaitu agama Islam, yang dimana budaya pawai takbir keliling ini kadang-kadang disalahartikan dengan membawa patung-patung yang dimana merupakan salah satu yang dilarang di Islam. Apalagi patung-patung tersebut berbentuk wajah yang sangat seram. Itu kan bukan budaya Islam. Tetapi di daerah lain kita juga bisa melihat sendiri, bahkan setiap masjidnya itu mempunyai tim sendiri untuk pawai takbir. Tapi kita bisa melihat ya, di Tanjung Pinang memang salah satu suku atau bangsa Melayu, sehingga kita bisa melihat sendiri luar biasa kesopanannya dalam membuat acara takbir keliling. Dan ini perlu dicontohi di seluruh Indonesia. Nah,
Kalau di Sarawak, di Malaysia, budaya lebarannya sampai 1 minggu harus memakai pakaian tradisional Melayu. Bahkan mas-masnya yang datang daripada Indonesia sudah menyiapkan baju Melayu sampai seminggu. Kalau di daerah lain apakah seperti itu sahabatku semua? Tetapi tidak semuanya di Malaysia seperti itu ya. Kalau saya lihat di negeri lain tidak diharuskan untuk berpakaian baju Melayu dalam 1 minggu. Mungkin budaya tersebut merupakan salah satu di mana merupakan tradisi yang ada di Sarawak. Nah, sahabat-sahabatku semua, di Sarawak atau di seluruh Malaysia saat Lebaran memang vibe-nya berbeda. Di Malaysia warganya lebih menyambut raya Lebaran itu dengan suasana yang begitu sangat meriah. Di antaranya kampung-kampung itu dihiasi lampu pelita dan juga rumah-rumahnya biasanya akan dihiasi lampu warna-warni. Itulah tradisi menyambut Lebaran di Malaysia dan juga masak-masak besar. Kemudian kemarin ada yang bertanya, sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, apakah di Indonesia kalau Lebaran itu ada yang memakai baju Melayu? Ada sahabatku semua. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara yang begitu sangat luas banget, berbagai suku atau berbagai bangsa. Nah, di Indonesia ada juga bangsa Melayu. Nah, sahabat-sahabatku semua, Lebaran bangsa Melayu yang ada di Indonesia sebenarnya kurang lebih sama seperti di Malaysia. Mereka juga memakai baju tradisional Melayu. Kalau di kampung saya, di Jawa, pakaiannya ya baju busana muslim biasa saja sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Mun nyebut pasal Ramadan di Sarawak tu nang sisah lah mun si dengar pasal tradisi bertuntong di setiap kampung. Wow. Nah, setiap kali Meriah. masuk 10 malam terakhir Ramadan, kampung tu akan bertukar wajah jadi lautan cahaya, penuh semangat dan keindahan tradisi yang diwarisi turun-temurun. Tapi, apa sebenarnya bertuntong tu? Kena tradisi tu jadi tarikan orang tiap tahun? Jom kita explore kisah bertuntong di Tanjung Bundong Samarahan tu. Macam program bertuntong tu lah. Basically nya start masa COVID. So, sebenarnya masa COVID kan kita susah mau keluar kampung, and basically orang banyak masa terluang di kampung kan. Jadi masa saya yang mula dengan kabar orang lah dekat zon 1 tu. Bermulalah antara jiran-jiran kan, bapak kami dengan jiran lain. Oh, apa kata kita bola something untuk masa raya. Sebab kan kawasan tu kira gelap je lah, sebab lampu jalan pun kami rasa ada 2 je. Jadi bila malam raya nya kuat gelap. Jadi untuk memeriahkan suasana hari raya ya, kabar orang pun merancang untuk just pola lah rumah masing-masing pasang lampu raya untuk memeriahkan suasana. Jadi bila zon lain angga benda ya, so nya nampak macam meriah lah nak. Apa kata kita pola sekampung. So nya pola pertandingan antara zon. Jadi sebab ialah macam meriah sikit lah. Jadi salah satu jadi tradisi lah bagi kami. Sebab bila kita nak pola nak musim pasar raya untuk macam memeriahkan suasana and untuk tarikan orang juga lah. Kadang-kadang malam raya kita mau jalan kan. Jadinya kacak je lah di samping untuk menerangkan kampung sebab kurang lampu nak. Macam contoh lah minggu depan dah puasa nak, so seminggu sebelum biasanya dah start dah pergi ambil buluh semua. Nak pola benda tu ambil buluh. Biasanya setiap zon yang akan ada meeting bila tarikh mau ambil buluh, bila mau pasang, pasal collection duit macam ni untuk beli-beli lampu raya tu. Dekat sini mau pola and nya pun design macam ni. Benda macam ni lah yang akan discuss. Paling-paling pun akan start biasanya minggu kedua ataupun minggu ketiga puasa lah. Yang untuk tahun tu syaratnya adalah setiap zon mesti ada sigit pintu gerbang. So memang ada 6 zon lah. So jadi akan ada 6 pintu gerbang lah. Cuma yang kita pasang dalam zon 1 nya daripada depan tu sampai ke tiang yang berlampu ya. Yang depan ni ada disebabkan harian kabang ada pertandingan antara kampung dianjurkan oleh sida pejabat daerah. Tu adalah cerita pasal tradisi bertuntong di Tanjung Bundong Samarahan Sarawak. Tradisi tu bukan sekadar mengeratkan silaturahim, tapi juga menambahkan kemeriahan Ramadan di bumi Kenyalang tu. Mun kita orang free dan ada berdekatan dengan Samarahan, boleh lupa singgah dan kita orang kena ambil feel dream pun. Pengalaman bertuntong yang penuh nostalgia. Video gue kemarin yang pakai baju Melayu, banyak yang komen pakai songket atau sampingnya itu tuh harus di atas lutut kalau misalkan Anda belum nikah. Jujur ini bagi gue fun fact banget. Gue baru tahu hal itu. So, Masnya baru tahu. Atas kesalahan gue memakai songket atau samping ini. Oke, sekarang gue pengen ngebenari kesalahan gue yang kemarin. Sekalian gue pengen bikin tutorial cara masang samping atau songket ala gue pribadi. Karena kemarin juga banyak yang nanya cara lu pakai songket atau pakai sampingnya itu gimana bang. Oke, kita langsung pakai aja ya. Ini tadi gue habis pakai baju Melayu, gue habis bikin transisi buat Hari Raya Idul Fitri. Karena lagi di momen kayak gini tuh transisi itu sangat penting bos. Sebenarnya gue punya 2 cara buat pasang songket atau sampingnya ini. Karena yang belum nikah atau yang belum kawin itu harus di atas lutut. Jadi ini gue lipat dulu
dulu atasnya sekitar di 10 sentian ya. Mau agak lebih juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita paskan dulu nih belakangnya. Cara pertama ini gue tarik ke ujung semua, terus bagian dalamnya ini gue tarik ke dalam lagi, terus tinggal gue lipat kayak gini, terus ujungnya gue lipat lagi kecil segini. Udah deh, tinggal gulung-gulung aja. Gulung sampai udah ganteng mas. Set, beres nih. Selesai. Ini gue udah selesai pakainya. Ini tutorial pertama dan gue ini udah pakai di atas lutut si songket atau sampingnya. Sekarang kita pakai cara kedua. Cara kedua ini bisa dibilang cara favorit gue, karena sebenarnya cara kedua ini sering gue pakai di samping atau sarung buat sholat. Tapi kalau yang kedua ini gue benar-benar ngambil di tengah, jadi kanan kiri harus simetris. Terus gue tinggal kayak macam pakai sarung mas. Kanannya tinggal gue ketekin, gue masukin ke dalam. Ini benar-benar harus dipres banget. Terus ini kiri lakuin hal yang sama. Yang kanan harus ditekan nih sama jempol kita. Kalau udah tinggal dikepit dua-duanya di tengah. Udah deh, tinggal dilipat juga. Tutorial yang kedua ini gue benar-benar suka banget. Di belah tengah kayak gini nih jatuhnya. Looksnya tuh kayak simetris aja. So guys, gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang tutorial pertama atau yang kedua? Dan kira-kira ini udah bener belum gue pakainya di atas lutut segini? Udah bener mas itu. Lagi atau dia harus ngepas di lututnya? Kasih juga buat kalian yang udah kasih tahu, yang udah menginfokan di konten gue kemarin, kalau misalkan pakai songket atau samping ini tuh buat yang udah nikah itu di bawah lutut, yang belum nikah itu di atas lutut. Best lah kalian pokoknya. Bulan bintang juga best banget ini baju Melayu Anda. So guys, thank you for watching. Peace. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali mengudara dan video kali ini adalah video raya hari kedua Aidilfitri 1446 Hijriah. Kegiatan kita masih sama macam yang semalam kawan. Ini adalah sambungan kegiatan kita yang semalam, yakni kita berhari raya berkeliling kampung. Sebelum video kita teruskan, saya mohon maaf sebab sebenarnya saya ni turun agak terlambat tadi kan, sehingga ada beberapa rumah yang terlewatkan untuk kita rakam. Dari rumah Bang T atau Bu Anis, kita beranjak ke sini kan kawan, ke rumah Pak Heri dan Umi Hajar. Selepas tu video kita teruskan. Sekarang kita menuju ke rumah berikutnya, yakni kediaman daripada almarhum dan almarhumah Pak Unggal Mi dan Mak Unggal Am, yang sekarang rumah ni ditunggu ataupun dihuni oleh anak-anak mereka. Pada masa dahulu saya sangat terbiasa ni makan tidur di rumah ni, tapi masa tu dah lama lewat dah. Masa saya sekolah dulu. Banyak juga yang dah berubah nampaknya daripada rumah ni kan. Tengok di depan ni ada serambi yang cukup lapang kan. Dan tapi kalau kita tengok di bahagian dalam tak banyak yang berubah, masihlah sama macam dulu. Dan rombongan kita yang hadir pada hari ini jumlahnya lebih kurang sama dengan hari semalam. Sebab ya memang kita semacam menjaga perasaan kawan-kawan. Sebab semalam orang dah naik ke rumah kita ya kan. Hari ini kita mestilah naik juga ke rumah orang. Rumah berikutnya adalah rumah daripada Bang Fauzi ni, abang perempuan saya juga ni. Rumah dia ni kalau tak silap saya ini catnya baru ni kawan. Dia pilih warna hijau daun pisang di bahagian luar dan warna krem di bahagian dalam. Sungguh perpaduan warna yang cukup cantik. Di rumah Bang Fauzi ni kita tengok apa yang disuguhi untuk kita ni, untuk para jemaah ataupun rombongan ya kan. Kita tengok ada lontong tu, ada tapai, ada juga buah-buahan tu ya kan. Dan kita tengok apa satu yang dalam yang di bawah tu kawan-kawan, dalam ini apa ni, ternyata sate kawan-kawan, sate kuah kacang. Ada cili padi juga tu, memang pedas mantap. Dijemput hadir juga bersama kita tu Bang Babinsa kita. Saat kita meneruskan perjalanan, kita terjumpa ini rombongan dengan seragam hitam-hitam ni. Dari mana nak ke mana agaknya ni. Dan terjumpa juga kita dengan Res ini kan kawan, adik saya ni, dan juga orang rumah dan anak-anak dia. Seterusnya kita melangkah ke kediaman arwah Pak Ucu Samad dan Mak Ucu Awa. Inilah rumah yang ada saya foto dan saya upload beberapa hari lepas. Seperti apa dah banyak juga ni, lumayan banyak sama juga dah rumah yang kita kunjungi kan. Tapi selera makan belum menolak lagi nampaknya. Menengok di bahagian depan rumah tadi macam agak penuh ya kan. Maka saya masuk dari pintu samping. Ternyata cukup ramai juga orang di belakang ni kawan. Tapi kemudian baru saya tahu ini adalah keluarga dia semua. Saya cuba masuk ke tengah kawan sambil tentunya mencari peluang tempat duduk ya kan. Nampak rombongan ataupun jemaah kita ni dah makan semua nampaknya. Maka saya agak segan juga mencabur ya kan. Jadi saya balik ke bahagian belakang aje lah. Dan inilah dia kawan, Mak Ucu Awa tu. Mungkin ramai yang kenal dengan dia ni. Di rumah ni kita dihidangkan kuih hantu seoma. Ada kuih ini apa, agar-agar ni. Ada juga pengat pisang. Dan ada juga tentunya menu utama ni ayam masak merah. Dan ini acar. Dan tentunya ini nasi ni kawan.
Video kita teruskan. Sekarang kita berada di kediaman Bu Haji Tur, Bu Haji Turiah, Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Mandah. Rumah dia ni tepat berada di hadapan ini bangunan puskesmas lama yang sekarang dah tak digunakan lagi. Dan sedikit informasi untuk kita bahawa di lantai atas rumah dia ni ada penginapan kawan-kawan, atau wisma ataupun homestay. InsyaAllah usai-usai nanti akan selepas raya ni kita akan review rumah ataupun wisma tempat dia ni, dan juga beberapa wisma ataupun homestay yang ada di kampung kita, InsyaAllah. Okey kawan-kawan, kita teruskan lagi. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Otih Dogol. Ini dia, sekarang kita dah tiba. Dan ceritanya kawan-kawan, dia ni Pak Otih ni kan, Pak Otih Maspar ni, dia tak diam di kampung kawan. Dia di Pekanbaru sekarang ni, tapi pada momen raya dia selalunya balik ke kampung. Inilah dia Pak Otih Dogol atau Pak Otih Maspar. Rombongan kita dah mula agak-agak berpecah ni kawan-kawan ya kan. Ada yang datang dulu, ada yang tiba kendian ya kan. Sebab ada beberapa yang dah berjalan mundur nampaknya. Di dalam kita tengok ni ada Mak Otih dan juga ini anak dia Kak Emil. Ada seorang lagi sebenarnya kawan, Ichan ya kan. Ichan tu yang sebaya ataupun seumuran dengan saya, kawan saya sekolah dulu. Dan ada juga anak bujang dia nama Ayib, tapi tak ada nampak ya kan. Mungkin dia tak balik raya ni. Dan sekarang kita dah tiba pula di kediaman Amin Ijai. Dan ini dia Amin Ijai ni. Rumah dia ni juga desain lama kawan. Saya ada juga ambil gambar satu. Masya Allah. Dari rumah Amin Ijai kita beranjak ke sini kawan, ke tepi lapangan bola ni, dan kita sekarang berada di kediaman Kak Ida. Rumah dia ni kedai kopi juga kawan. Kadang sesekali kita ngopi juga di rumah dia ni. Ini Bang Iwan, kawan abang saya ni. Selepas tu perjalanan kita teruskan ke kediaman ni rumah Bang Uli atau rumah arwah Ami Bujang. Dia juga ada kedai kopi ni di pasar. Tapi sekarang dah tak buka lagi dah, padahal kopi dia mantap kawan. Dah berapa belas butik rumah agaknya yang dah kita kunjungi ya kan. Nampak macam perut ni dah tak mampu lagi ya kan, tapi tekak tekak nak saja makan. Sejak tadi belum sempat saya kenalkan yang ni kawan. Ini nama Bang Akir. Dia ni juga mudik daripada Pekanbaru sana. Kalau yang ni pula ada yang kenal tak agaknya. Selepas rumah Amin Bujang ni ada 1, 2, ada 3 rumah lagi yang akan kita kunjungi, yakni rumah Ibu Tina, selepas tu rumah Amin Man dan juga rumah Mak Ni. Sekarang kita dah tiba di rumah Ibu Tina. Di depan rumah kita disambut oleh Cik Abang ni. Ini menantu dia ni kawan, dan kalau tak silap saya, kalau tak salah dia ni adalah seorang guru. Kita masuk ke dalam kawan, dan ini Kak Ria, ini anak Ibu Tina. Dan ceritanya kawan, Ibu Tina ni adalah guru saya, guru agama masa saya sekolah SD dulu. Dan ini dia Ibu Tina kawan, guru saya. Dari kediaman Ibu Tina kita beranjak ke sini pula kawan, ke 2 rumah terakhir yang akan kita kunjungi. Yang pertama adalah rumah Hamiman yang bukan yang kuning tu, tapi yang ni yang putih ni kawan. Hari dah lewat tengah hari ni kawan. Tapi dulu waktu saya kecil-kecil kan, masa saya ikut beraya dengan orang tua, ada pernah beberapa kali kan kita ni beraya hingga ke malam hari, sebab rombongan yang bergabung berasal daripada daerah-daerah yang cukup jauh. Sekarang dah tak ada lagi dah beraya hingga ke malam hari ya kan. Tapi alhamdulillah tradisi warisan orang tertua kita alhamdulillah mampu kita jaga hingga hari ini. Okey kawan-kawan, sekian dulu video kita kali ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali di video hari raya tahun hadapan. Baru saja kita menyaksikan suasana lebaran di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan ternyata anak-anak muda di Indonesia juga mulai jatuh cinta dengan baju Melayu Malaysia. Baju Melayu Malaysia termasuk salah satu pakaian tradisional yang dimana dipakai saat lebaran. Jadi kalau hari lebaran pertama di Malaysia semuanya memakai baju Melayu. Dan ternyata memakai baju Melayu itu juga bukan asal-asalan. Kalau kita pakai samping, tentunya kalau yang belum punya istri harus di atas lutut. Kalau sudah beristri, di bawah lutut. Di Indonesia sendiri, pakaian baju Melayu biasanya juga akan digunakan saat lebaran di perkampungan Melayu di Indonesia. Dan kita juga bisa melihat sendiri,
Lebaran di perkampungan Melayu di Indonesia kurang lebih sama seperti di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Ketika masuk rumah, maka akan dihidangkan makanan. Kalau di kampungnya Bang Toha, biasanya saat Lebaran hanya makan kue muih saja. Tetapi suatu saat nanti, bila Bang Toha sudah berada di kampung, saya ingin meniru atau ingin juga para tetamu saya hidang makan makanan seperti yang ada di Malaysia. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya di Indonesia sendiri, di perkampungan Melayu, warganya saat Lebaran pun juga memakai pakaian tradisional Melayu. Nah, maka dari itu Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang serumpun. Jangan kecoh-kecoh bab soal rendang, soal nasi ambeng. Di Malaysia sendiri juga ada masyarakat yang berketurunan Jawa. Kemudian kalau ada tarian kuda lumping, sering Malaysia dibilang clay, padahal di Malaysia ada masyarakat Jawa juga. Biar tak salah paham, nah ini dia salah satu warga negara Malaysia yang dimana masih bisa berfasih berbahasa Jawa. Yang 100 tahun bulan 6 ini. 100? Macam 60? Oh, bagi sopo, alah. Satu tahun bang. Tahun ini 1-1. Tahun lepas 100. Ada nih. Kalau lain kok sopo jenenge? Putune apa dong? Oh, masnya ternyata masih bisa bahasa Jawa. Untuk kira kan kajane nyaman. Lu mau kaji ya bareng-bareng. Tapi kira kayak apa saiki? Nyong-nyong nang merutuk. Dia ngere kancane. Ini gambar anak. Kalau kayak tidak sah kan dia anak. Wis gedhe ngono ya. Arep mantu. Hah? Arep mantu. Ini indasa. Indasa. Yo, arep mantu. Mantu sing karo makno lah. Yo. Iyalah. Ini putune piro? Putune 14, 15. Cicine ini. Hah? Wis. Oh, ini anak ini. Ini baru lagi ya? Hah? Baru lagi. Perlu tapi ora terang banget lah. Kaya ning sampai ngono. Tidak ada besar. Iki bro. Ternyata ada kampung Jawa juga sahabatku semua di Malaysia. Tapi kok ora paham jenenge wis. Kelalen. Wis kelalen. Iya, Iwan kowe. Nur pasal ngaji nang kene dinane dadi weruh. Oh, pasti sangat. Mbahnya. Mantu. Mantunya Nur. Masnya pun juga pasti berbahasa Jawa. Oh, mantu sing lanang. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia, iyalah. makcik dan abangnya ini berbual tentang mlaku ya kedemaan. Berapa anaknya, itu cucunya siapa. Tiba dokter ngomong lemah ki. Di iki ngene. Kowe pandai ngobati. Kak tiba pandai jaga jauh. Menawa senang sejak. Tiba-tiba. Ya, nomor piro? Boyotia. Boyotia sing nomor piro? Nomor 1 aja Sleman, nomor 2 Nenek Jamila, nomor 3 Nenek Tia, nomor 4 Arwah. Di Malaysia memang salah satu negara yang dimana berbagai bangsa. Sehingga di Malaysia kaya akan dengan makanan tradisionalnya, kemudian budayanya. Maka dari itu seringkali Indonesia dan Malaysia disebut negara serumpun, ya karena kita ini adalah saudara serumpun. Mungkin pernyataan saya seperti ini ada yang tidak setuju, tetapi saya sebagai masyarakat Indonesia, tentunya Indonesia dan Malaysia memang salah satu negara yang sangat bersaudara, sangat baik bagi saya. Dan pastinya sahabat-sahabatku pasti bersetuju dengan pernyataan saya. Jadi bila di antara mungkin sering gaduh-gaduh di media sosial, bab soal rendang lah, bab soal nasi ambeng lah, kenapa di Malaysia ada nasi ambeng, kenapa di Malaysia ada tarian kuda lumping, kenapa di Malaysia ada silat dari Jawa lah, apalah. Ya karena mereka kan melestarikan budaya milik bangsa. Apa salahnya? Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Tetap rukun, salam serumpun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan videonya Bang Toha Mersing Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Semoga sahabatku terhibur semuanya.